Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 531. Artinya, diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku, dia rindu kepadaku. Apakah aku boleh berhubungan atau berinteraksi dengannya? Beliau menjawab, ya boleh. Sebagai keterangan, ibunya Asma masih dalam keadaan musyrik, belum Islam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2620. Hadis Muslim nomor 532. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh ibuku telah mati secara mendadak tanpa berwasiat. Aku kira seandainya dia masih sempat berbicara, tentu dia bersedekah sebelum meninggal. Apakah dia mendapat pahala kalau aku bersedekah atas nama dia?" Rasulullah SAW menjawab, iya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1388. Hadis Muslim nomor 533. Artinya diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika hari mulai siang, kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada beberapa orang yang tanpa alas kaki, compang-camping, berjubah robek, sambil menyandang pedang, yang pada umumnya mereka berasal dari suku Mudhar. Bahkan semuanya itu dari suku Mudhar. Maka berubahlah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kemiskinan mereka. Beliau kemudian masuk ke rumah lalu keluar. Kemudian menyuruh Bilal agar menyerukan azan. Bilal pun menyerukan azan. Setelah iqamah, beliau melaksanakan sholat menjadi imam. Setelah itu beliau berkhutbah, kemudian membaca ayat yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa ayat 1. Beliau juga membacakan ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaknya setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Surat Al-Hasr ayat 18. Maka ada seseorang menyedekahkan sebagian dari dinarnya, sebagian dirhamnya. Di sini dinar dan dirham adalah sejenis mata uang. Sebagian pakaian, segatang gandum dan segantang kurma, sampai Rasulullah SAW mengatakan, meskipun satu belah butir kurma. Kata Jarir bin Abdullah, maka datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansor
dengan membawa satu kantong makanan yang hampir tidak muat dibawa dengan telapak tangannya. Kata Jarir, lalu orang-orang menyusul berdatangan membawa sedekah hingga aku lihat 2 tumpuk makanan dan pakaian, sehingga aku lihat wajah Rasulullah SAW berseri-seri keemasan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa merintis suatu ajaran atau amalan yang baik di dalam Islam, maka dia mendapat pahala amalan itu, ditambah pahala orang-orang yang mengamalkannya sepeninggalnya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala bagi orang-orang yang mengamalkannya. Dan barang siapa merintis suatu amalan atau ajaran yang jelek di dalam Islam, maka dia akan mendapat dosa amalan ajaran dan ditambah dosa orang-orang yang mengamalkan ajarannya tersebut sepeninggalnya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa orang yang mengamalkannya. Hadis Muslim nomor 534. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketika seorang lelaki berada di tanah lapang, tiba-tiba ia mendengar suara di awan, siramilah ladang sipulan. Setelah itu awan menghilang sehingga hari panas dan air habis. Maka ada bagian-bagian tanah yang airnya habis semua. Lalu laki-laki tersebut melacak air. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di ladangnya yang sedang mengalirkan air dengan sekopnya. Kemudian laki-laki yang mendengar suara di awan itu bertanya kepada orang yang mengalirkan air di ladangnya, "Hai hamba Allah, siapa namamu?" Dia menjawab, "Namaku Fulan." Jawabnya kepada penanya yang telah mendengar suara di awan. Lalu dia balik bertanya, "Hai hamba Allah, mengapa Anda menanyakan namaku?" Orang yang telah mendengar suara di awan itu menjawab, "Sesungguhnya aku telah mendengar suara di awan yang airnya jatuh di ladangmu ini. Suara itu berbunyi, siramilah ladang sipulan, yaitu namamu. Apa yang kau perbuat dengan ladangmu?" Pemilik ladang itu menjawab, "Kalau Anda tanyakan itu, maka aku jawab, sesungguhnya aku selalu memperhatikan hasil ladangku, lalu aku sedekahkan sepertiganya. Aku makan sepertiganya dengan keluargaku, dan aku kembalikan sepertiganya untuk modal tanaman selanjutnya." Menurut riwayat lain, dan aku berikan sepertiganya kepada orang-orang miskin, para peminta, dan ibnu sabil. Hadis Muslim nomor 535. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan api neraka, lalu beliau berpaling, kemudian beliau bersabda, "Hindarilah api neraka." Lalu beliau berpaling lagi, sehingga kami mengira bahwa beliau seolah-olah melihat api neraka itu. Lalu beliau bersabda lagi, "Hindarilah api neraka, meskipun hanya dengan menyedekahkan 1 belah butir kurma. Barang siapa tidak bisa itu, maka dengan kalimat thayyibah atau ucapan tutur kata yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1413. Hadis Muslim nomor 536. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah orang yang memberikan unta kepada ahlul bait yang bisa mengangkut perbekalan waktu pagi maupun sore, maka sungguh pahalanya besar sekali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2629.
Hadis Muslim nomor 537. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan orang yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, anak muda yang tumbuh dewasa, yang tekun beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terkait dengan masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai. Yang keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Kelima, laki-laki yang diajak berbuat serong oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Lalu laki-laki itu menjawab, sungguh aku takut kepada Allah. 6. Orang yang bersedekah dengan merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. 7. Orang berzikir kepada Allah pada saat sunyi, lalu kedua matanya mencucurkan air mata. Hadis Muslim nomor 538. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa sedekah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, sedekahmu ketika kamu sehat dan merasa kikir atau enggan. Ketika kamu takut menjadi miskin dan menambahkan kekayaan. Janganlah kamu menunda-nunda sedekah sehingga ajalmu sampai di kerongkongan barulah kau berkata, berikan hartaku sekian untuk si fulan dan sekian lagi untuk si fulan. Ketahuilah bahwa harta tersebut hakikatnya memang untuk si fulan itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1419. Hadis Muslim nomor 539. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang menyedekahkan sebiji kurma yang didapat dari usaha yang baik kecuali Allah menerimanya dengan tangan kanannya lalu merawatnya sedemikian sebagaimana seseorang merawat kuda muda atau onta muda, sehingga sedekah tersebut membesar seperti gunung atau bahkan lebih besar lagi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1410. Hadis nomor 540. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mu'minun ayat 510. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat yaitu Surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepadamu.
Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan orang yang berjalan jauh dengan rambut kusut dan tubuh kotor, yang menegadahkan kedua tangannya ke atas lalu berdoa, "Ya Tuhan, ya Tuhan." Padahal orang tersebut makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia diberi makan dengan barang haram, maka tidak mungkin dikabulkan doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.